kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CFRM, CTCHT, selaku dosen pengantar ilmu ekonomi mikro. Di sini kami dari kelompok 6. Saya Indah Amelia Putri. Saya Iga Ilham Wijaya. Saya Ilma Suryani. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori perilaku produsen. Tentang teori perilaku produsen. Sebagian besar barang dan jasa ekonomi mulai dari kendaraan hingga kecapi diproduksi oleh berbagai perusahaan yang berbentuk perusahaan perseorangan atau oleh perusahaan raksasa. Untuk memahami perekonomian pasar, pertama-tama kita harus memahami organisasi dan fungsi perusahaan bisnis dalam perekonomian. Faktor pendorong utama timbulnya organisasi produksi dalam perusahaan berasal dari produksi massa yang ekonomis. Faktor kedua adalah meningkatkan sumber daya untuk produksi berskala besar. Faktor ketiga diperlukan perusahaan untuk mengorganisasikan produksi adalah persyaratan manajemen. Konsep dasar, esensi suatu perekonomian adalah produksi. Standar hidup kita pada saat ini telah begitu tinggi karena para pekerja rata-rata dapat memproduksi output dengan jumlah besar. Contoh, seorang petani modern menggunakan input, yaitu faktor produksi tanah, tenaga kerja, mesin pupuk. Input tersebut dipergunakan selama musim tanam dan musim tumbuh, dan pada musim panen petani tersebut mengambil hasil tanamannya. Kita mengasumsikan bahwa petani selalu berusaha keras untuk melakukan produksi secara efisien atau dengan biaya yang paling rendah. Fungsi produksi. Kegiatannya yang dijalankan oleh semua perusahaan adalah untuk mengubah input menjadi output. Karena para ahli ekonomi tertarik pada pilihan yang dibuat perusahaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Dan karena ingin menghindari banyaknya kerumitan perkayasaan yang terhadap dalam keputusan-keputusan produksi yang sesungguhnya dalam model ini hubungan antara input dan output dirumuskan sebuah fungsi produksi sebagai berikut. Q sama dengan K, L, M. Di mana Q menunjukkan output suatu barang tertentu selama suatu periode. K menunjukkan pemakaian mesin atau modal selama periode tersebut. L menunjukkan input jam kerja. M menunjukkan bahan mentah yang dipergunakan, dan notasi titik menunjukkan kemungkinan variabel-variabel lain yang mempengaruhi proses produksi. Berikut ini membahas mengenai produktivitas fisik fungsi produksi Walter 1991. 1. Produktivitas fisik marginal, yaitu adalah jumlah unit tambahan input. 2. Produktivitas fisik rata-rata, yaitu output total per unit dari input tersebut yang dipergunakan. C. Isoquant. Isoquant adalah kombinasi-kombinasi alternatif antara input modal atau K dengan tenaga kerja atau L yang dapat digunakan untuk memproduksi suatu tingkat output tertentu. Penggambaran kombinasi tersebut pada suatu kurva yang disebut isoquant kurva isoquant memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mempunyai koefisien garis negatif. 2. Garis cenderung cembung. 3. Antara garis isoquant satu dengan isoquant lain tidak saling berpotongan. 4. Kurva isoquant yang jauh dari titik origin atau pusat menunjukkan jumlah output yang semakin banyak. Kombinasi titik U, KM maksimum, L maksimum, berarti produsen lebih memilih faktor keseimbangan pemakaian dan menggunakan modal dan tenaga kerja dengan tujuan efektivitas dan efisien pada proses produksi. Jadi faktor kemampuan analis, transaksi dan eksternal dan internal seseorang produsen ikut menentukan pilihan kombinasi kurva isoquant. Misalnya jika produsen K lebih banyak modal K daripada jumlah tenaga kerja L, maka lebih baik produsen memilih kombinasi titik R. L lebih banyak tenaga kerja daripada jumlah modal yang dimiliki. Sebaliknya, produsen memilih kombinasi titik T. M relatif sama banyak antara modal dan tenaga kerja. Lebih baik memilih kombinasi di titik S atau titik M maksimum. D. Isoquant.
Isoquant secara grafik menggambarkan fungsi produksi perusahaan untuk semua tingkat output yang mungkin diproduksi oleh perusahaan. Misalkan biaya tenaga kerja per orang sebesar 2 juta per bulan, biaya kapital per unit 4 juta per bulan. Jadi biaya produksi total atau total cost sebesar TC sama dengan WL tambah RKTC atau 2 juta tambah 4 juta. Keterangan W adalah tingkat upah per bulan, L adalah jumlah tenaga kerja, R adalah biaya kapital atau modal per bulan, K adalah jumlah modal yang digunakan. Kombinasi input, mengingat perusahaan yang memaksimalkan laba ingin berproduksi pada biaya minimum untuk menghasilkan tingkat output tertentu, maka perusahaan tersebut mencoba untuk mencari garis isokos yang paling dekat dengan titik nol, tapi masih menyentuh isoquant yang diinginkan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kalimat dan penulisan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.